Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini, setelah UTS, kita akan membahas mengenai administrasi guru. Nah, untuk administrasi guru ini sudah dipersiapkan lembar yang harus diisinya. Nanti teman-teman itu membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Nah, ini terdiri dari nama kelompoknya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, nanti untuk sekolahnya berbeda-beda ya, bisa dipencar aja sekolahnya di mana saja boleh. Nah, oke, dalam satu kelompok jumlahnya tergantung jumlah mahasiswa dalam kelas ini. Misalnya kelas A misalnya 30 orang, maka 30 orang itu dibagi 6 kelompok ya. Nah, oke, Ibu akan mempresentasikan apa saja yang harus dikerjakan. Oke. Sebentar ya. Yang pertama ini, ya ini menuliskan identitas guru. Nanti teman-teman ke sekolah observasi nanti menuliskan identitas wali kelasnya, nama lengkap, NIP, NUPTK, tempat tanggal lahir, dengan terakhir jabatan guru, pangkat, golongan, tugas mengajar, nama sekolah, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah, berikut ada fotonya, foto guru kelasnya, boleh diberikan tanda tangan guru kelasnya. Ini menunjukkan bahwa teman-teman itu ke sekolah. Nanti untuk surat observasinya bisa ke TU ya, secara online. Oke, tugas yang kedua selanjutnya, teman-teman membuat tata tertib kelas. Nah, tata tertib ini bisa diambil di sekolah dan bisa ditambahkan dengan tata tertib teman-teman yang dibuat ya. Selanjutnya, itu membuat alokasi waktu. Nah, di sini alokasi waktunya ini bisa dari alokasi waktu mata pelajaran atau tema-tema. Misalnya tema 1 berapa jam, dan seterusnya. Ini mulai dari semester 1 sampai semester 2 ya. Oke, selanjutnya membuat jadwal pelajaran. Nah, ini silakan teman-teman membuat jadwal pelajaran atau misalnya ada jadwal pelajaran di sekolah dirincikan ke sini ya. Ini misalnya jam ke-1 misalnya. Ini jam ke-2 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya setelah jadwal piket. Nah, tadi kalau di kelasnya ada 40, silakan masukkan 40. Jika kurang, maka dihapus saja kolomnya. Jika lebih, ditambahkan saja. Disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah. Jumlah siswanya. Oke, nanti masukkan jenis kelamin dari sini, nama jenis kelamin. Nah, nanti yang jenis kelamin perempuan ke sini, laki-laki ke sini. Nah, setelah ini jenis kelamin baru di atasnya yang jadwal piketnya laki-laki semua, baru di bawahnya perempuan pembagiannya rata. Oke, nanti Senin sampai Jumat. Selanjutnya untuk pembagian kelompok belajar. Nah, tadi ada nama-nama siswa. Nah, di sini bisa diambil nilai rata-rata rapot yang dimiliki siswa di SD tersebut. Nah, dari SD nilai ini dimasukkan ke rendah, sedang, tinggi. Untuk kategori ini disesuaikan juga tadi range-nya berapa. Dari misalnya di sini nilai paling rendah sampai tingginya berapa ya, disesuaikan. Oke. Nanti setelah ini udah ketemu rendah, sedang, tinggi, nanti dibagi ke sini kelompoknya. Kelompok tinggi sini dibagi semua, terus sedang dibagi sini, terus kemudian rendah. Oke, ini untuk tugas ini. Selanjutnya melihat kalender pendidikan, nanti teman-teman mencari kalender pendidikan saja, terus masukkan ke sini, dilampirkan kalender pendidikannya. Kemudian hari belajar efektif. Nah, di sini hari belajar efektif itu dihitung, dikurangi hari libur nasional, ujian tengah semester, ujian akhir semester, pembagian rapot. Di sini Juli itu Seninnya berapa ya hari ya yang efektif, nanti Selasa, Sabtu nanti dijumlahkan ke pinggir dan ke kanan. Ini semester 1, di bawahnya itu semester 2. Oke, sampai sini.
Selanjutnya ada jam belajar efektif. Nah, jam belajar efektif di sini kalau misalnya di sekolah itu menggunakan tema, maka masukkan tema, kalau mata pelajaran bisa mata pelajaran, kalau di MI bisa ditambahkan MI ya. Nah, ini jam belajarnya berapa dari hari ini berapa jam. Nah, jam tadi udah ada jamnya 2 jam, 3 jam, atau 3 jam, nah ini dimasukkan. Kalau PPKN di sekolah itu berapa jam ya? 2 jam misalnya, 2 jam di hari Senin ini ada berapa? Oke, dilihat dari hari efektif yang tadi nih, hari efektif di sini. Oke, selanjutnya ada denah tempat duduk. Di sini teman-teman membuat denah. Denahnya mau berkelompok di sini, nanti dituliskan namanya atau mau seperti ini. Nah, ini menunjukkan denah tempat duduk siswa. Boleh dipakai nomor 1, 2, atau namanya saja. Boleh. Selanjutnya rekapitulasi nilai rapot. Nanti nilai rapotnya yang semester 1 direkapitulasi ke sini. Boleh nanti dijumlahkan nilainya, kemudian rata-ratanya, rankingnya. Oke, kalau di sini bukan mata pelajaran menggunakan tema, mangga. Oke. Selanjutnya ada daftar kenaikan kelas. Daftar kenaikan kelas ini nanti tadi nama-nama siswa yang di kelas itu laki-laki atau perempuan, kalau naik di checklist aja. Kalau ada yang tidak naik di checklist ya pada kolom tidak naik. Oke, selanjutnya ada temuan administrasi guru. Nah, di sini teman-teman ini wawancara ke guru kelasnya tadi. Administrasi guru itu apa saja selain yang tadi. Nanti dimasukkan ke sini dan teman-teman nanti mempresentasikan di depan ke teman-teman yang lain administrasi guru apa saja di sekolah ini yang teman-teman observasi dan bagaimana cara membuat administrasinya gitu ya. Nanti dijelaskan, nanti dilampirkan aja di sini. Dijelaskan ini administrasi ini. Oke. Selanjutnya ada tugas kurikulum sekolah dasar pada masa COVID ini. Bagaimana implementasi kurikulum sekolah dasar pada masa COVID ini? Misalnya bagaimana implementasi kurikulum bisa dilihat dari pengertian kurikulum itu apa saja sih. Kurikulum itu menyangkut mata pelajaran, misalnya mengenai mata pelajaran. Bagaimana mata pelajaran ini pelaksanaannya, IPA, IPS, pelaksanaannya ketika COVID ini gitu kan. Pembelajaran matematika gimana sih pembelajarannya, IPA, IPS misalnya. Terus kurikulum itu mencakup tadi program di sekolahnya seperti apa gitu ketika COVID gini, bagaimana menyelenggarakan programnya gitu. Terus ada lagi ini komponen kurikulum itu apa saja sih? Ada tujuan, bahan materi, cara penyampaian, dan evaluasi. Nah, di sini bisa teman-teman tanya ke gurunya bagaimana evaluasi yang dilaksanakan ketika COVID seperti ini, bagaimana apa media pembelajaran yang digunakan ketika masa COVID seperti ini, bisa ditanyakan seperti itu mengenai komponennya. Nanti pertanyaan teman-teman ditulis pada kolom ini dan jawaban gurunya di sini ya, wawancaranya. Jadi simpulkan. Jadi ketika misalnya simpulan di sini bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan apa, evaluasinya seperti apa gitu. Oke. Dan terakhir ada lagi selanjutnya kesulitan belajar siswa pada masa COVID. Nah, di sini teman-teman bisa mewawancarai guru kembali bagaimana kesulitan belajarnya di tema, misalnya tema berapa nih yang sulit di siswa ini, tema 1, tema 2, tentang apa. Nah, bagaimana solusi dari gurunya gitu ya, kesulitannya apa, solusinya apa, solusi yang dilaksanakan oleh guru. Nah, ada lagi kesulitan belajar di IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Nanti disimpulkan ya, di kelas 5 itu berarti kesulitannya seperti apa. Nah, nanti setelah tahu kesulitannya, teman-teman membuat sebuah upaya untuk mengatasi kesulitan belajar pada masa COVID-19 ini. Misalnya tadi pertama ini membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada misalnya siswa dapat, nah ini ada tanda bintang ya.
Nah, siswa dapat cari masuknya mau C berapa, misalnya C1, siswa dapat menyebutkan, materinya menyebutkan apa? Menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam, saya materinya sumber daya alam. Menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam melalui apa? Media atau model, model pembelajaran, problem based learning misalnya atau apa. Dengan karakter yang diharapkannya apa? Dengan teliti, ya. Oke. Di sini ada tinggal memilih mau C berapa yang mau dikembangkan ya. Selanjutnya, buatlah bahan ajar yang menarik untuk mengatasi kesulitan belajar pada masa COVID-19. Jadi nanti teman-teman membuat bahan ajarnya yang menarik, bisa menggunakan gambar. Nah, bahan ajar ini tadi bahan ajarnya mau bahan ajar seperti apa gitu. Materinya lebih ke materi, misalnya tadi sumber daya alam itu apa saja. Nah, ini ada tambah gambar-gambarnya, jenis-jenisnya, boleh pakai aplikasi apa ya, aplikasi apa? Canva. Nah, di situ membuat bahan ajarnya yang menarik. Oke. Nah, terus pilihlah media dan model. Nah, di sini teman-teman mau pakai apa modelnya di saat menuliskan tujuan pembelajaran, modelnya problem based learning. Nah, nanti teman-teman cari model problem based learning itu apa saja, pengertiannya, tujuannya, langkah-langkahnya. Nah, ini sebaiknya diambil dari jurnal atau buku. Diberikan sumbernya ya di sini. Nomor 3. Terus misalnya tadi ada media pembelajaran ini jenis-jenisnya, langkah-langkah pembuatan medianya seperti apa. Ini masuknya jenis media seperti apa. Oke, setelah ini teman-teman membuat langkah pembelajaran. Nah, langkah pembelajaran ini ada misalnya terdiri dari kegiatan awal, inti, akhir. Nah, Ibu sudah menjelaskan di video sebelumnya itu mengenai keterampilan mengajar, membuka, dan menutup. Nah, bisa dimasukkan di keterampilan membuka dan menutup, dimasukkan di rancangan ini, langkah pembelajaran di kegiatan awal, akhir. Nah, intinya di sini kegiatan inti bisa teman-teman masukkan medianya tadi, bagaimana langkah-langkahnya ketika menggunakan media atau modelnya. Oke, udah ya sampai sini. Nah, selanjutnya membuat kisi-kisi soal untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran. Untuk mengukur evaluasi kurikulum ini, kisi-kisi soalnya seperti apa? Misalnya teman-teman mau memilih pilihan ganda 20 atau Isyana sudah belajar mata kuliah evaluasi pembelajaran kan? Jadi teman-teman boleh memilih pilihan ganda, mau memilih uraian, esai. Nah, bagaimana kisi-kisinya? Kalau misalnya bahasa Indonesia boleh pakai rubrik. Silahkan teman-teman memilih cara perhitungannya di sini. Jangan lupa di kisi-kisi ini ada soalnya dan kunci jawabannya. Kalau misalnya matematika ya, ada bobot, ada skor. Kalau bahasa Indonesia atau IPS boleh menggunakan rubrik. Ya, gitu. Oke, selamat mengerjakan. Ini tugasnya dikumpulkan terakhir tanggal 7 Mei 2021. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa nanti suratnya ke TU ya, menggunakan link. Nanti setelah 3 hari, minimal 3 hari, teman-teman bisa mengambil surat observasinya ke kampus. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.